Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengundang 3 bakal calon Presiden RI untuk makan siang di Istana. Sementara itu rencananya Wakil Presiden Maruf Amin juga akan mengundang 3 bakal calon Wakil Presiden untuk makan siang bersama. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan hadir memenuhi undangan Presiden Jokowi. Makan siang diadakan di Rumah Makan Istana Merdeka, Jakarta. Saat makan siang, Jokowi diapit oleh Prabowo dan Ganjar. Suasana pertemuan terkesan hangat oleh tawa para bakal calon Presiden RI. Setelah itu, rencananya Wapres Maruf Amin juga berencana mengundang bakal calon Wakil Presiden untuk makan siang. Ya, pemirsa, usai santap siang bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akrab bersuah foto dengan awak media. Namun Prabowo Subianto meninggalkan Istana Merdeka lebih dulu usai sesi konferensi pers. Baca pres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, bersama 2 baca pres lainnya, yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, makan siang bersama Presiden Joko Widodo yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Keakraban ketiganya terjadi saat santap siang bersama Presiden Joko Widodo. Bahkan usai makan siang, Ganjar dan Anies menyempatkan foto bersama dengan awak media. Sementara itu, Prabowo Subianto yang juga hadir dalam jamuan makan siang lebih dulu meninggalkan Istana Merdeka usai konferensi pers. Ganjar dan Anies Baswedan juga kompak mengenakan batik karena mereka cinta dengan produk Indonesia. Selain itu, Ganjar dan Anies pun kompak menyuarakan netralitas pada pemilu 2024 mendatang. Tadi ada yang nanya tadi kenapa kok pakai batik semua, ya kebetulan gitu aja. Kebetulan. Nggak janjian ya Pak? Kita? Janjian. Ya, artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia. Nah, tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Ya. Kenapa? Netralitas ini kenapa penting? Ya pentinglah demokrasi, kalau tidak ada netralitas menjadi sangat parsial, pasti menjadi berat sebelah. Kontestasi Pilpres 2024 tidak membuat baca pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan saling memisahkan diri. Namun justru silaturahmi tetap berjalan meski menjadi rival di panggung politik. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Para petinggi dan kader PDI Perjuangan kecewa terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, karena meninggalkan PDIP tanpa pamit. PDIP masih menunggu Gibran mengembalikan kartu keanggotaan partai setelah Gibran memutuskan mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. PDI Perjuangan menjatuhi sanksi bersifat tertutup kepada putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Menurut politikus PDIP Masinton Pasaribu, sanksi tertutup tidak diumumkan secara gamblang ke publik. Sanksi menyusul keputusan Gibran yang menerima pinangan Koalisi Indonesia Maju untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut Gibran yang saat mendaftar ke KPU masih tercatat sebagai kader PDIP telah melanggar aturan partai. Hingga kini PDIP masih menunggu Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota partai. Dan ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden di luar garis keputusan partai, maka
secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari seorang Mas Gibran yang sekarang telah memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia. Maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Kalau meminjam istilah Mas Rudi Solo, kalau orang timur itu datang tampak muka, kembali tampak punggungnya. Nah, saya kira sesederhana itu bagi kami tentang Mas Gibran hari ini. Jalan Gibran mengikuti kontestasi Pilpres 2024 penuh kontroversi. Wali Kota Solo berusia 36 tahun ini sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk mendaftar ke KPU. Namun berkat putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat batas usia Capres-Cawapres, Gibran pun langsung mendapatkan karpet merah. Sejumlah pihak menilai putusan MK rancu dan berbau nepotisme, mengingat Ketua MK Anwar Usman merupakan paman Gibran. Sejumlah pihak kemudian melaporkan Anwar Usman dan sejumlah hakim MK lainnya atas dugaan pelanggaran kode etik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tidak gentar meski lawan mereka di Pilpres 2024 dekat dengan kekuasaan. Ya, Ganjar dan Mahfud turut mengomentari kecurangan yang rentan terjadi dalam pemilu. Saksikan pemirsa wawancara Aiman Wicaksono dengan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di program The Prime Show with Aiman, Rabu 1 November pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mas Ganjar dulu deh yang satu partai. Shock Mas Gibran jadi cawapres. Tidak. Siap berseberangan dengan kekuasaan. Saya minta Mahfud bicara soal itu. Siap untuk berseberangan dengan kekuasaan, mungkinkah itu terjadi? Enggak, saya tidak merasa berseberangan, cuma berbeda jalan untuk sebuah kontestasi. MK bisa dipesan, betul Pak? Satu hakim bercerita secara terbuka, sudah. Dan putusan MK itu final and binding. Tidak ada lembaga yang lain lagi. Tapi yakin nggak pemilunya akan berjalan jujur dan adil? Saya berharap. Dan pertanyaan saya yakin tidak Pak, bukan harapan.